Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Yuli Arman Saragi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Izinkan saya ingin mempresentasikan judul dari buku yang kami buat, ada Etika dan Globalisasi. Lalu untuk anggota kelompok kami, ada Aulia Zahrani Fitri, ada Catur Sastro Utomo, dan saya sendiri Muhammad Ilham Darmawan. Konsep globalisasi dan relevansi etika. Globalisasi adalah proses keterhubungan dunia yang membuat batas geografis semakin tidak berarti. Teknologi, perdagangan, dan pertukaran informasi mengalir dengan sangat cepat, sehingga keputusan suatu negara atau perusahaan dapat berdampak pada pihak lain di belahan dunia berbeda. Karena itu, globalisasi bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena sosial, budaya, dan politik yang membawa perubahan besar bagi masyarakat dunia. Dalam arus globalisasi ini, etika memiliki peran penting sebagai pengendali agar interaksi global tidak menimbulkan ketidakadilan. Tanpa etika, globalisasi berisiko menjadi alat dominasi negara kuat terhadap negara lemah atau perusahaan besar terhadap masyarakat kecil. Etika memastikan bahwa proses global berjalan manusiawi, adil, dan menghormati martabat setiap individu. Lanjut, hubungan etika dengan dinamika global. Dinamika global menciptakan konteks baru bagi tanggung jawab moral. Jika sebelumnya etika diterapkan secara lokal, kini setiap keputusan dapat berpengaruh lintas batas negara. Hal ini membuat standar moral harus diperluas agar dapat mengatur interaksi antar negara, perusahaan global, dan masyarakat multikultural. Etika membantu menyeimbangkan kepentingan global yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik. Dalam dunia yang semakin terhubung, etika mencegah munculnya ketimpangan struktural seperti eksploitasi tenaga kerja murah, pelanggaran hak asasi manusia, dan perusakan lingkungan akibat kompetisi global. Lanjut ada kerangka teori etika dalam tatanan global. Kerangka teori etika seperti ul- utilitarianis- utilitarianisme, deontologi, dan etika kebijakan menjadi dasar dalam menilai apakah sebuah tindakan global bersifat etis atau tidak. Utilitarianisme mengukur moralitas dari hasil paling menguntungkan, sedangkan deontologi berfokus pada kewajiban moral dan prinsip universal. Kedua teori ini sering digunakan dalam kebijakan internasional. Selain itu, etika kosmopolitan memandang bahwa seluruh manusia adalah warga dunia yang memiliki tanggung jawab moral satu sama lain. Dalam konteks globalisasi, kerangka teori ini membantu menyusun standar yang digunakan untuk memecahkan masalah lintas negara seperti perdagangan, iklim, dan keamanan digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Aul. Baik, selanjutnya di poin keempat itu ada nilai moral universal dalam masyarakat dunia. Nilai moral universal seperti keadilan, martabat manusia, kesetaraan, dan solidaritas menjadi titik temu antar budaya di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai ini tidak bermaksud menyeragamkan budaya, tetapi menyediakan dasar bersama untuk interaksi global yang adil. Dalam berbagai konteks internasional, nilai moral universal digunakan untuk menyusun regulasi, deklarasi hak asasi manusia, dan kerjasama antar negara. Tanpa nilai universal, hubungan global akan bertumpu pada kepentingan masing-masing negara sehingga berpotensi memicu konflik lebih besar. Selanjutnya ada poin kelima itu etika lintas budaya dan pluralisme moral. Etika lintas budaya muncul karena globalisasi mempertemukan nilai dan tradisi yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki standar moral sendiri berdasarkan agama, sejarah, dan kebudayaan. Karena itu, pluralisme moral menjadi tantangan bagi etika global karena tidak ada satu nilai yang bisa dipaksakan secara menyeluruh. Dialog antar budaya perlu dibangun untuk menciptakan pemahaman moral bersama tanpa menghilangkan identitas lokal.
Etika lintas budaya membantu memastikan bahwa interaksi global tidak berubah menjadi dominasi nilai budaya tertentu terhadap budaya lainnya. Selanjutnya yang keenam itu etika dalam ekonomi global dan perdagangan internasional. Perdagangan global sering melibatkan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara dengan regulasi berbeda. Hal ini menimbulkan tantangan etis seperti eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan upah, penghindaran pajak, dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, standar etika global menjadi penting agar aktivitas ekonomi tetap manusiawi. Konsep CSR dan ESG membantu perusahaan global bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan etika dan ekonomi global tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Dan yang ketujuh itu ada etika dalam teknologi digital dan transformasi global. Kemajuan teknologi digital membawa manfaat besar, namun menimbulkan risiko etis seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan AI, dan munculnya kesenjangan digital. Privasi dan keamanan data menjadi isu utama karena informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Selain itu, kecerdasan buatan menimbulkan risiko bias, diskriminasi, dan keputusan otomatis yang tidak transparan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus mengutamakan akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar transformasi digital tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya dibaca dengan rekan saya. Ya, yang kedelapan, keadilan global, HAM, dan tanggung jawab sosial. Keadilan global menuntut distribusi manfaat dan beban pembangunan dunia secara adil. Globalisasi sering memperbesar ketimpangan antara negara maju dan berkembang, sehingga dibutuhkan standar moral dan regulasi internasional untuk memastikan seluruh pihak memperoleh manfaat secara setara. Hak asasi manusia menjadi pedoman moral bagi perusahaan dan negara dalam menjalankan aktivitas global. Melalui CSR dan kerangka HAM internasional, perusahaan dituntut untuk menghormati pekerja, melindungi lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat lokal. Yang kesembilan, dampak globalisasi terhadap identitas budaya dan moralitas lokal. Globalisasi membawa pengaruh budaya yang sangat cepat, sehingga identitas budaya lokal dapat tergeser oleh budaya dominan. Homogenisasi budaya terjadi ketika masyarakat mengadopsi gaya hidup dan nilai asing yang mengikis tradisi lokal. Hal ini dapat mengubah moralitas masyarakat dan melemahkan kearifan lokal. Namun globalisasi juga memberikan peluang untuk memperkuat identitas budaya melalui globalisasi, yaitu proses mengadaptasi unsur global tanpa kehilangan nilai lokal. Dengan pendidikan dan kebijakan budaya yang tepat, masyarakat dapat mempertahankan karakter lokal sekaligus berpartisipasi dalam arus global. Yang ke-10, pendidikan etika global dan pembentukan masyarakat beradab. Pendidikan etika global diperlukan untuk membentuk perilaku masyarakat yang bertanggung jawab, toleran, dan mampu bekerja sama dalam konteks global. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman harus diajarkan sejak dini agar generasi muda siap menghadapi tantangan global. Selain itu, pendidikan etika global membantu membangun kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas dunia. Dengan pemahaman etis yang kuat, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai, beradab, dan berkeadilan. Lalu yang ke-11 ada refleksi kritis terhadap etika globalisasi. Etika globalisasi harus dilihat secara kritis karena penerapannya sering menghadapi konflik nilai, ketimpangan ekonomi, dan kepentingan politik. Tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama dalam menerapkan standar etika global, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan baru jika tidak dikaji dengan cermat. Refleksi kritis juga diperlukan untuk memahami siapa yang menentukan standar etika global dan apakah berbagai kelompok budaya telah diberi ruang yang setara. Dengan sikap kritis, masyarakat dapat memperbaiki mekanisme globalisasi agar lebih inklusif dan benar-benar menghormati nilai kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.